Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua, Najwa dan Aswati akan mempresentasikan tentang media pendidikan agama Islam. Poin yang pertama yaitu definisi media dalam pendidikan Islam. Definisi yang dikemukakan mengenai alat atau media pendidikan Islam antara lain, menurut Sutari Imam Barnadid mengemukakan bahwa alat atau media pendidikan adalah suatu tindakan atau perubahan atau situasi atau benda dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pendidikan. Menurut Zakariah Darajat, mendefinisikan alat pendidikan sebagai sumber belajar. Secara luas, pendidikan dapat diartikan dengan manusia ataupun peristiwa yang membuat kondisi siswa memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Adapun menurut Rostiah NK, mendefinisikan media sebagai sarana, prasarana, pengajaran atau pendidikan yang berfungsi dapat dipergunakan untuk tercapainya suatu tujuan. Poin yang kedua yaitu media pendidikan dalam perspektif hadis. Para ahli mengklasifikasi alat atau media kepada dua bagian, yaitu alat yang bersifat benda material dan bukan benda. Yang pertama, alat yang bersifat benda, media tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah. Benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, gambar yang diproyeksikan seperti video transparan, audio recording atau alat didengar seperti kaset, tape, radio, dan lain-lain. 2. Alat yang bersifat bukan benda. Di antara alat atau media pengajaran yang bukan berupa benda adalah yang pertama, keteladanan, perintah atau larangan, ganjaran, dan hukuman. Pendidik sebagai mediator. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadzul ilmu wa yadharul jahlu wal fitanu wa yakthurul harju qila ya Rasulullah wa ma harju faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu qatla. Hadis riwayat Bukhari. Terjemahan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dicabut ilmu tampak kebodohan dan berbagai bencana fitnah dan banyak harj pembunuhan. Sebagian sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa harj itu? Beliau menjawab, begini dengan tangan beliau kemudian menggerakkan tangannya seolah ingin membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Tulisan sebagai media. Ana Amr bin Maimun al-Audiyah qala kana Sa'du yu'allimu banihi haula il kalimati kama yu'allimul mu'allimul ghilmanal kitabata wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadzu minhunna dubura sholati Allahumma inni a'udzubika min jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Terjemahan dari Amr bin Maimun al-Audi berkata, saat mengajarkan beberapa kalimat doa sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak-anak dan dia berkata, bahwa Rasulullah selalu mohon perlindungan dari beberapa kalimat itu setiap selesai sholat, yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari rasa takut, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari dikembalikan ke serendah-rendahnya usia, pikun, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah dunia, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Mimbar sebagai media. An Abi Hazim ibni Diyarin anna rijalan atau sahlabna Sa'di Sa'idiyya wa qatamara fi mimbar mimma auduhu fasa'aluhu an dzalika faqala wallahi inni
a'rifu mimma huwa walaqad ra'aituhu awwala yaumi wudi'a awwala yaumi jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanatam ra'ati minal ansori qad samaha sahalumuri gulamakin najaro ayyamala li awadan ajlisu alaihinna idza kallamtun nasa fa amarathu fa'amilaha min tarfa'il ghobati thumma ja'a biha fa arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa wudi'at hahuna thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha wa kabbara wa huwa 'alaiha thumma raka'a wa huwa 'alaiha thumma nazalal qahqara fasajada fi aslil minbari thumma 'ada falamma faragha aqbala 'ala nasi faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadza lita'tamu wa lita'allamu sholati. Terjemahan dari Abu Hazim radhiyallahu anhu, ada beberapa orang datang menemui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu memperdebatkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kayu apa dibuatnya? Mereka bertanya Sahal tentang hal tersebut. Sahal berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengetahui dari kayu apakah mimbar itu dibuat. Saya melihat hari pertama mimbar itu diletakkan dan aku juga melihat hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan dari sahabat Ansor yang disebutkan namanya oleh Sahal. "Perintahlah budakmu, tukang kayu itu agar membuatkan aku mimbar dari kayu yang akan aku pakai duduk di atasnya untuk berbicara di hadapan manusia." Wanita itu perintah kepadanya dan dikerjakan tugas itu dengan mengambil kayu yang lurus di hutan, kemudian ia datang membawanya. Mimbar itu dikirim oleh wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau perintah ditempatkan di sini. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, bertakbir di atas mimbar itu dan ruku di atasnya. Kemudian beliau turun mundur bersujud di bawah mimbar, kemudian kembali lagi. Ketika selesai sholat, beliau menghadap manusia dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang ketiga, manfaat media dalam pembelajaran agama Islam. 1. Menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dalam menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan lebih produktif.